warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ibu, baru anaknya yang menjawab. Kemudian bapaknya 2 orang, ibunya tak ada yang jawab. Wajar kalau tadi Pak Kadesnya pidatonya berapi-api, emaknya saja begitu, apalagi anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berhenti dulu main game ya, ya, udah. Di rumah pernah nggak ditarik handphonenya main game seperti itu? Enggak kan? Hari ini bisa kali sebentar. Ya dari tadi saya perhatikan sejak datang Pak, yang 2 ini main game saja. Anak siapa lah ini? Mungkin anak download ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ketua panitia bertanya, udah pernah kemari Pak? Senyum saya. Berarti Bapak ketua panitia udah berapa lama tinggal di Dayung? Nah, udah berapa lama tinggal di Dayung? Serius? Pantas. Saya di Dayung ini sejak bupatinya Pak Arwin. Kita pernah buat acara film almarhum Datuk Darah Putih itu di sini. Masih ingat Bu? Diputar filmnya. Tablik akbar. Terus di gedung ini berulang-ulang. Ya Pak Wandan. Jadi makanya tadi ketika dikatakan Nurul Yakin depan kantor camat, saya langsung, oh masjid itu. Nah, halo, coba kuenya nggak usah dimakan, taruh dulu, taruh. Ustadz mau nanya dulu, kalian mau jadi teman Ustadz atau teman setan? Mau jadi teman setan atau teman Ustadz? Betul. Suatu ketika setan itu dipanggil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan, kemari. Ada apa ya Muhammad? Kenapa engkau setiap pergi ke masjid, ke tempat pengajian, selalu membawa 3 senjata? Jadi setan itu punya senjata rahasia, sama dengan game online kamu tadi. Apa senjata andalannya? Hah? Senjata andalannya apa? Oh, shotgun 2. Udah? Sayang, apa senjata rahasia setan itu? Yang pertama kulit kambing. Bentar dulu. Yang kedua tepung. Yang ketiga paku payung. Inilah senjata rahasianya setan. Apa? Kulit kambing, tepung, paku payung. Untuk apa senjatamu ini setan? Kata setan, untuk mencari kawan-kawanku wahai Muhammad. Jadi kita kan nanya, mau jadi teman Ustaz atau teman setan? Bagaimana caranya? Yang pertama wahai Muhammad, kulit kambing aku bawa ke tempat-tempat majelis ilmu, ke pengajian, ke masjid.
lalu kuletakkan di hidung-hidung umatmu. Sehingga kena bau kulit kambing yang busuk, mereka pun mencari-cari, bertanya-tanya. Apa buktinya? Mereka berbicara dengan teman di sampingnya. Jadi kalau ada ceramah, dia ngomong dengan orang yang di sampingnya, berarti dia teman. Jadi kalau mama kita bicara dengan mama yang lain, mama kita berarti ya Bu, ya anak ibu yang enak. Jadi kalau ada mama cerita dengan kawannya yang lain, ustadz lagi ceramah, berarti mama kita kena perangkap setan. Ya Pak? Belum. Terus yang kedua, tepuk. Ini aku akan lakukan setelah 15 menit ceramah. Aku letakkan di mata-mata umatmu, sehingga mereka pun terkantuk-kantuk. Akhirnya kepalanya tertakul, kakinya terjulur, keluar suara mendengkur alias tidur. Jadi kalau ada orang tidur di masjid, khotib lagi berkhutbah, maka orang itu kena tepung, berarti teman. Jadi kalau ada bapak-bapak khotib sedang khutbah tidur, berarti bapak itu teman. Ini serius Pak. Pernah lihat ada orang tidur di masjid mendengarkan ceramah? Besok bangunkan, Pak teman setan. Terus yang ketiga apa? Paku payung. Aku letakkan di lantai-lantai masjid supaya umatmu itu gelisah, sehingga mereka tidak bisa diam di satu tempat, pindah ke sana, pindah kemari, lari ke sana, lari kemari. Kalau ada umatmu gelisah di dalam masjid, berarti kena paku payung setan, maka teman setan. Jadi kalau ada anak ustaz gelisah-gelisah, berbual-bual dengan kawan di sampingnya, berarti anak-anak ustaz ini bukan teman ustaz, tapi teman setan. Udah, jelas nak? Ngaji kita lagi. Di daerah sini ada orang Kristen nggak? Ada. Ada apa enggak? Ada. Nah, di daerah ini nggak ada orang Kristen? Ada kan? Tahu orang Kristen hari apa dia ke gereja? Nah, bapak kita hari apa ke masjid? Jumat. Coba. Loh, tadi Jumat tadi. Siapa yang bapaknya ke masjid cuman hari Jumat? Anak soleh harus jujur. Ya Pak. Pak, sengaja saya nanya begitu, karena anak-anak ini nggak pernah bohong. Dia lihat orang Kristen hari Ahad dia ke gereja. Bapaknya cuman hari Jumat ke masjid. Sama tidak? Sama. Sama-sama sekali seminggu. Sama-sama sekali seminggu. Cuman harinya yang berbeda. Satu hari Ahad, satu hari Jumat. Sudah selesai? Bisa Ustaz ceramah sebentar? Bapak Ibu, saya malam hari ini cuman ingin bayar hutang saja Pak. Takut saya kalau tak datang, janjiannya sudah 2 bulan kalau tak salah, 3 bulan. Kenapa Pak Ustaz? Tadi malam saya masih ceramah di Taluk Kuantan Pak. Hujan lebat. Udah pembagian Kak? Jalan Taluk Kuantan itu nggak usah dibilang, jalan paling jelek se-Provinsi Riau. Lubang semua. Pecahlah ban masuk lubang itu. Bayangkan, tengah malam ganti ban.
Nyampe Pekanbaru pagi langsung berangkat ke Rokan Hulu. Ceramah tadi di Rokan Hulu jam 10, selesai jam 12. Pulang ke Pekanbaru nyampe jam 5. Diteleponlah sama panitia. Ustadz datang, Ustadz. Insya Allah saya datang Pak, tapi izinkan saya rehat dulu sebentar. Jam 6 saya panggillah sopir, yuk kita berangkat ke Dayu. Jadi Pak, ditanya dengan Pak Wardan, kok kayak kurang tidur? Bukan kurang tidur, tak pakai tidur. Nah, jadi kena ceramah malam ini Bapak Ibu paket hemat. Ya paket. Kenapa paket hemat? Acaranya 2 sekali. Biasanya orang Isra Mi'raj diundang ustadznya. Nyambut Ramadan diundang ustadznya. Jadi 2 kali. Tapi Masjid Nurul Yakin malam ini pintar dia. Dibuatnya 1 kali saja, acaranya 2. Bapak Ibu, kalaulah saya ceramah Isra Mi'raj 1 jam, menyambut Ramadan 1 jam, modar Pak, saya nggak akan sanggup. Jadi malam ini kita cukup ceramah tentang judul ini saja. Oh, bisa dimulai. Oh, kalau beras naik risau tidak? Kalau seandainya rumah belum punya risau tidak? Kalau kendaraan belum lunas risau tidak? Itulah kita. Ketika cabai naik risau, rumah belum punya risau, kendaraan belum lunas risau. Lalu kita tanyakan kepada Allah, apakah ada Allah menyuruh kita risau dengan hal-hal yang seperti itu? Gak ada. Karena dalam Al-Quran gak ada perintah bikin rumah. Orang-orang beriman buatlah rumah 3-3, gak ada Pak. Lalu apa yang dalam Al-Quran itu yang boleh kita risaukan? Inilah judul yang dibuat oleh panitia. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hei orang tua, risaulah kalian. Surah An-Nisa ayat 9 Pak. Inilah satu-satunya ayat Al-Quran yang menyuruh kita risau. Risaulah kalian, khawatirlah kalian, kalau nanti di belakang kalian hadir anak-anak yang lemah. Khafu alaihim, takutlah kalian dengan hal ini. Falyattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan sering-seringlah berbicara yang baik-baik dengan anak kalian. Sekarang kalau anaknya nangis ditimang atau dikasih handphone? Jangan berdusta. Anaknya nangis ditimang atau dikasih handphone? Dulu anak nangis ditimang toh, dimasukkan ke dalam buayan, betul? Kemudian disalawatin, ditahlilkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Sekarang anak nangis kasih handphone, anaknya diam, mamanya langsung ngobrol lagi. Inilah kekeliruan terbesar kita hari ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatir. Ustaz, kenapa kami harus khawatir dengan anak? Pak, punya kebun sawit Pak.
Ada kebun sawit, ada rumah. Wih, bapak misalkan ada punya rumah. Bu, kebun sawit yang kita punya hari ini itu punya kita selagi hidup. Begitu mati apa namanya? Warisan. Mobil yang kita naiki itu punya kita selagi hidup. Begitu mati, warisan. Semua yang kita punya itu warisan, Pak. Tapi ada satu hal yang tak akan ada menjadi warisan. Apa itu? Anak. Itu makanya Nabi ingatkan kita, iza mata banu Adam, ketika mati anak Adam, in qata'a amaluhu, habislah segala amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali 3 saja. 1, sodakoh jariyah. Yuk, nih Ramadan. Bu, Ramadan itu tempat memburu surga, tempat memburu pahala, bukan tempat cari duit. Makanya ibu yang selama ini tak jual cendol, jangan mendadak jadi jual cendol. Ibu-ibu yang selama ini tak biasa jual lotek, jangan mendadak jual loh. Karena Ramadan akan banyak pedagang dadakan, betul? Tiba-tiba jadi jual gamis, tiba-tiba jadi jual jilbab. Maaf, inilah perangkap setan. Ramadan bulan mencari surga, bulan mencari pahala, bukan mencari cuan. Jelas? Cobalah lihat sekarang, Pak. Udah banyak pengumuman yang ingin ikut lapak Ramadan, hubungi WA ini. Ya Allah, kok Ramadan datang yang dipikirkan cuma lapak? Ingat itu. Hanya 3 yang akan menolong kita. 1, sedekah jariah. Dan sedekah jariah terbaik itu di bulan suci Ramadan. Kenapa di bulan suci Ramadan, Pak Ustadz? Karena di bulan suci Ramadan itu seluruh amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Pak, Bapak tidak ustadz, Bapak tidak kiai, Bapak tidak buya, Bapak tidak guru. Lalu bagaimana supaya kami dapat ilmu bermanfaat, Pak Ustadz? Jangan antarkan anak kita ke MDA sebelum dia pandai membaca Al-Quran. Biarkan bapak yang mengajarinya Al-Quran, biarkan ibu yang mengajarinya Al-Quran. Setelah pandai, suruhlah dia datang ke MDA. Maka setiap anak itu mengaji, mengalir pahalanya kepada kita. Jelas? Siapa yang di rumah bapaknya yang mengajarkan ngaji dia? Siapa yang di rumah mamanya yang ngajari ngaji? Alhamdulillah. Ya, yang mana mamanya? Oh, enggak datang. Iya, yang mana mamanya? Alhamdulillah. Apa yang diajarnya? Iqra. Gitu. Jadi Bapak Ibu, jangan antarkan anak ke MDA, jangan antarkan anak ke TPA sebelum dia pandai baca Al-Quran. Biarkan kita yang mengajari pertama. Tahu anak kita dengan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, kita yang ngajarinya. Maka setiap dia mengaji, pahalanya mengalir kepada kita. Nah, dan yang ketiga, awaladun solihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakannya. Ustaz, kenapa kok anak soleh selalu mendoakannya? Memangnya anak itu ada berapa macam? Ada 4. 1, ada anak dalam Al-Quran disebut Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat
46 kalau tak salah. Apa kata Allah? Al-malu wal banu zinatul hayatad dunia. Hartamu, anak-anakmu ada yang menjadi perhiasan saja. Sekarang banyak, Pak. Bu, sekarang kalau anaknya lulus polisi dibilang sukses nggak? Sukses anaknya lulus polisi. Kalau anaknya jadi anggota DPRD dibilang sukses nggak? Dibilang sukses. Kalau anaknya lulus PNS dibilang sukses nggak? Dibilang sukses. Kalau anaknya nggak dapat kerja pegawai negeri, nggak jadi polisi, nggak jadi anggota dewan, tapi anaknya soleh, rajin ke masjid, dibilang sukses nggak? Ukuran kita hari ini sukses itu dunia. Sehingga ada seorang ibu cerita, Jeng apa kabar? Alhamdulillah. Anaknya gimana kabar? Yang mana dulu? Anak saya kan 3. Yang besar, alhamdulillah sekarang sudah jadi kabak di kantor bupati. Yang nomor 2, alhamdulillah jadi babin di Dayun. Udah selesai. Anak yang nomor 3 mana? Malu dia, Pak. Yang ini kurang beruntung dikit. Ngapain? Ya cuman ngajar ngaji doang, cuman jadi ustadz doang. Dibilangnya anaknya jadi ustadz kurang beruntung. Tak tahu dia ustadz itu lebih dahsyat daripada PNS. Bu, tahu nggak ustadz sekarang? Salam pertama, salam kedua cair, Pak. Saya hari ini salamnya bukan main-main. Tadi pagi salamnya sama wakil bupati. Tuh teman saya pulang itu. Wakil bupati. Malam besok itu saya mengucapkan salam depan Pak Bupati Siak. Siapa? Pak Alpedri. Kapan Ustaz? Entar malam Sabtu acara nyambut Ramadan di rumah beliau. Saya juga Ustaznya. Jadi Ustadz zaman sekarang, Bu, salam pertama, salam kedua cair. Yang PNS cairnya berapa lama? Apalagi kalau cuman THL, la ilaha illallah, menang seragam doang. Apa, Bu? Bu, jadi jangan banggakan anak jadi ini jadi itu, jangan. Ini namanya anak perhiasan. Apa itu anak perhiasan? Anak yang bisa membanggakan di dunia tapi tak bisa menolong saat mati. Coba lihat, Pak. Hari ini ada yang aneh, Pak. Kalau orang tuanya mati, kan kita pakai tahlilan nggak di sini? Pakai kan? Terus saja, Pak, jangan pernah dirubah-rubah ya. Lalu datang kita tahlilan. Coba lihat, anaknya ketika kita datang sibuk ngapain? Ikut tahlilan atau sibuk nyambut tamu? Sibuk tahlilan atau sibuk nyambut tamu? Nyambut tamu, Pak. Orang baca Yasin, anaknya di mana? Di luar. Ini kan aneh. Kok bisa jadi seperti itu, Pak Ustaz? Inilah karena yang disebut anak zina itu. Karena zina ya zina, perhiasan. Menyenangkan di dunia tetapi menyedihkan di akhirat. Yang kedua, ada Allah katakan lagi di surah At-Taghabun ayat 14. Ada anak kita ini kata Allah jadi musuh. Tahu anak musuh, Bu? Nyakitin kepala dari kecil dia kelihatan. Nggak ada takutnya. Kita pukul, tak, nggak sakit. Ada nggak punya anak seperti itu? Kita marah, Pak, dia lari. Kita kejar, dia tambah lari. Kadang-kadang dari meja, nggak dapat. Itu bukan anak pintar, itu anak kurang ajar. Kalau kalian dimarahi oleh bapak kalian, diam, nak. Dipukulnya, kasih.
Dimarahi oleh mama, diam. Dipukulnya, biarin. Loh, kenapa Pak Ustaz? Kenapa Pak Ustaz? Karena sekali kita lebih tinggi suara dari beliau, maka kita tidak akan pernah sukses sampai mati. Karena kesuksesan itu tergantung ridho orang. Ini anak musuh. Ibu-ibu sekarang salah kaprah. Kalau ada anaknya pandai jawab, dia bilang apa? Anakku itu cerdas sekali. Apa saja aku bilang dijawabnya. Apa aja aku kata dijawabnya. Dibilangnya cerdas, bukan cerdas tuh bonga. Kurang ajar. Yang ketiga, masih di surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Kata Allah, di antara anak-anak yang Allah titipkan kepada kita, ada yang menjadi ujian. Nabi Nuh, anaknya baik atau tidak? 3 baik, 1 tidak. Ham, Sam, Yafis baik. Yang tidak baik, Kan'an. Ingat, kenapa Nabi Nuh anaknya tidak baik? Padahal dia Nabi. Karena istrinya tidak baik. Nabi Ibrahim, anaknya baik atau tidak? Baik. Seluruh anaknya menjadi nabi. Kenapa Ibrahim anaknya baik? Karena bapaknya baik, emaknya baik. Nabi Lut, anaknya baik atau tidak? Tidak. Kenapa? Padahal dia nabi. Tapi kenapa anaknya tak baik? Karena mamanya tak baik. Jadi Bu, anak itu baik tidaknya tergantung mamanya, bukan tergantung. Jelas? Bu, mama ini baiknya, maka anak baik. Itu makanya Ibu, perempuan itu sholatnya di rumah atau di masjid? Siapa yang sholat di rumah? Yang punya anak kecil. Tapi yang ibu-ibu wajahnya sudah sakaratul maut, silakan ke masjid. Paham? Jadi perempuan yang sholat di rumah itu perempuan yang punya anak kecil Bu. Yang wajah-wajah kayak ibu yang sudah sakaratul maut, tidak ada alasan kalau tidak ke masjid. Boleh. Pak, usia sakaratul maut itu berapa Pak Ustaz? 50 ke atas. Ingat itu. 48 Bu, berarti Ibu belum. Jadi Pak, kalau kita sudah usia 50 tahun ke atas, itu sudah wajah sakaratul maut, maka tolong jangan banyak keingin. Karena kalau udah 50 sudah finish. Kawan ibu yang dulu cantik waktu SMA, tahu-tahu reuni kita usia 50, cantik lagi nggak? Jelas? Oh. Nah, kenapa perempuan itu sholat di rumah Pak Ustaz? Coba lihat Pak, 7 tahun loh. Al-Quran mengajarkan menyuruh anak sholat itu di usia 7. Kalau di bawah 7 jangan disuruh, apalagi ke masjid. Kadang-kadang orang sekarang tak sadar, katanya dapat pahala. Bapak punya anak umur 4 tahun, 5 tahun, bapak suruh dia sholat tarawih, sementara bapak mamanya tak ikut tarawih. Sampai di masjid anak itu lari ke sana lari kemari, terganggu orang tarawih, bapak mamanya menanggung dosa. Jadi itu enggak tarawih. Ngajar anak, ngajar opo? Ngajar anak itu di rumah 7 tahun lamanya. Itu makanya sebaik-baik perempuan sholatnya di rumah, dan dalam rumah sebaik-baiknya di kamar. Diperlihatkan dengan anaknya yang baru lahir, umur 1 tahun anaknya, 2 tahun, 3 tahun, sampai umur 7 tahun, ditengoknya mamanya sholat. Lalu sebaik-baik laki-laki sholat sunatnya di rumah. Bapak silakan sholat maghrib berjamaah.
Karena maghrib berjamaah itu salah satu asbab anak akan patuh kepada kita. Ya Pak? Oh Pak? Pak? Makanya ada Isra baru Mi'raj. Tidaklah orang yang selalu berjamaah sholat zuhur. Alhamdulillah saya pernah singgah sholat zuhur di sini Pak. Itu ada 3 saf. Ya, Alhamdulillah. Saprizal, Saprianto, Sapriyadi Pak. Bukan 3 saf ke belakang. Pak, orang yang menjaga sholat zuhur, Allah akan berkahi rezekinya. Orang yang menjaga sholat asar, Allah akan angkat penyakit-penyakitnya. Orang yang menjaga sholat maghrib, anak-anaknya akan patuh kepadanya. Kadang-kadang bapak, anakku kok nggak patuh? Ya bapak nggak pergi ke masjid. Ya bu, kita kan sama punya anak. Anak saya 4 orang. Ya. Dan saya ingin mengatakan dengan bapak, jangan urus rezeki anak pak. Orang tua sekarang saking nggak sempatnya beribadah, udah punya rumah, malah mikir bikin rumah untuk ada enggak? Banting tulang pak. Seharusnya sudah usia 50 ke masjid ibadah, ini malah kerja keras. Buat apa pak? Bikin rumah untuk anak. Saya mau tanya dengan ibu dulu. Ibu ketika nikah udah ada rumah belum? Tahu-tahu sekarang punya rumah kan? Hasil siapa? Hasil suami. Ngapain ibu kok repot-repot bikinkan rumah untuk anak? Rezeki anak itu sudah ada Pak. Betul tidak? Rezeki anak itu sudah ada. Jangan repot-repot. Jangan wariskan harta kepada anak, tapi wariskan ilmu. Anak saya ibu, yang paling tua itu sekolahnya pondok pesantren 6 tahun Pak. Tamat SMA dari pesantrennya, kuliah di mana? Perguruan tinggi ilmu Quran. Jadi sekolahnya mondok, kuliahnya juga mondok. Tahu-tahu di mana kerjanya sekarang? Kerjanya ngurus orang ngebor minyak Pak. Dari mana dalilnya itu? Yang dipelajari Al-Quran, kok kerjaannya ngurus orang ngebor? Kenapa Ustaz? Itu rezeki dia menurut Allah. Jadi jangan mikirkan yang macam-macam, cukup pikirkan saja tugas kita mendidiknya, tugas kita menyekolahkannya. Jadi apa dia itu urusan. Saya di situ belajar dengan anak yang pertama ini. Lah, Bu, saya ulangi ya. Jadi ibu sholatnya di rumah untuk apa? Supaya anak lihat. Gak usah disuruh. Biarkan dia melihat. Biarkan dia melihat. Begitu dia umur 7 tahun, baru kata Nabi suruh. Nah, sholat nah. Menyuruhnya ini pun bukan sekali, tapi 3 tahun. Nak sholat nak. Nak sholat nak. Nak sholat nak. Sampai dia berumur 10 tahun. Setelah berumur 10 tahun dia tak sholat, baru kau pukul. Begitulah indahnya ajaran Islam. Paham? Kita kan nggak pada begitu Pak. Mamanya ke masjid, bapaknya ke masjid, anaknya entah kemana mah. Coba lihat nanti tarawih. Goncengan bapak mamanya pergi tarawih, anaknya tarawih di taman dekat kantor camat. Bapaknya tarawih di masjid. Gila zaman sekarang Bu. Bu, kok bisa Pak Ustadz? Kena rata-rata anak sekarang nggak sholat. Itulah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim seluruh anaknya jadi nabi Bapak Ibu? Ibrahim itu kan lama dapat anak, betul? Sampai istrinya Sarah berkorban, betul? Berkorban apa? Bersedia di madu supaya Ibrahim menikah dengan Hajar supaya dapat keturunan. Begitulah pengorbanan Sarah. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang lambat dapat anak, contoh Sarah, suruh suami kawin lagi.
Enggak. Jadi Bella nggak punya anak. Oh. Ya wajar Pak, ini kan sarahnya Dayun ya. Beda sama sarahnya di Bani Israel itu. Nah, tahu-tahu hamil Sarah, hamil Hajar. Apa kata Allah? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang mengabarkan kepada Ibrahim, kau bakal punya anak namanya Ismail dan Ishak. Mendapatkan kabar seperti itu, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabb, jadikan kami dan keturunan kami orang yang sholat. Ibrahim tidak minta anaknya jadi PNS. Ibrahim tidak minta anaknya jadi anggota DPRD. Ibrahim tak minta anaknya jadi polisi. Ibrahim tak minta anaknya jadi tentara. Tapi Ibrahim minta anaknya sholat. Kenapa? Karena kalau sholat sudah beres, semuanya pasti jelas. Bu, man sholla sholatan ala waktiha. Barang siapa yang sholat tepat waktunya. Jadi syarat pertama tepat waktu. Kemudian wa atamma wudu'aha, disempurnakannya wudunya. Oh Pak, jangan anggap sepele wudu Pak. Ada bapak-bapak yang sudah hampir punya cucu, wudunya masih belum betul. Mana yang paling banyak keliru bapak-bapak wudunya, Bu? Peci diletakkan di sini. Ada nggak? Kan nggak pernah baca Quran berarti. Quran bilang apa? Wamsahu biruusikum, basuhlah kepalamu, bukan rambut. Itu satu. Yang kedua, kapan lagi orang banyak keliru? Ketika menyapu kakinya. Ada nggak? Padahal yang disuruh apa? Disapu. Kau siram, kau pegang. Ini nggak pakai pegang. Ada yang ganti-gantian? Sholat. Gimana sholatmu mau benar? Wudhunya saja kagak benar. Jelas Pak? Makanya saya bilang, agama ini bukan semudah yang kita bayangkan. Maka butuh ilmu. Puasa juga gitu. Coba lihat Bu, di Siak ini kalau habis sahur ada bunyi sirine nggak? Ada. Hah? Ada. Ya kamu nggak tahu orang tuanya. Hah? Ada nggak Bu? Ada kan? Aduh, Pak Wana mau jadi sekjam. Kan ada itu bunyi sirine kan? Coba lihat, ketika sirine itu berbunyi, sibuk nggak kita? Sibuk. Kemana? Ada yang lari ke kulkas minum lagi. Ada yang lagi makan langsung cuci tangan. Yang kasihan kita yang merokok Pak. Begitu sirine rokoknya baru dihisap, langsung dihisap menyengat. Coba. Padahal sirine itu bukan menunjukkan imsak. Imsak itu kapan Pak Ustadz? Imsak itu saat azan subuh. Itulah waktu imsak. Oh, kan? Kan berarti beruntung nggak Ibu datang malam ini? Ada manfaat nggak panitia buat ini? Jadi agama itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jelas? Mana dalilnya Ustaz? Nabi bilang begitu. Apabila kalian mendengar Bilal azan, makanlah. Tapi kalau kalian mendengar Abdullah bin Umi Maktub azan, berhentilah.
Berapa jarak antara azan Bilal dengan Umi Maktub? 50 ayat Al-Quran. Lalu ulama mengartikan 50 ayat itu lebih kurang 30 menit. Jadi makan sahur terbaik itu 30 menit sebelum azan. Nah ini ada bapak yang sahurnya pulang tarawih, makan dia, udah makan, ma jangan dibangunkan ya, aku udah sahur. Sahur opo? Ada nggak? Makanya Ramadan kita itu Pak hanya rutinitas. Tujuan Ramadan itu nggak pernah dapat. Kenapa? Nggak pakai ilmu di Ramadannya. Bu, ini mohon maaf, sama dengan masalah mandi besar. Mandi itu untuk sholat, bukan untuk puasa. Maka bolehkah orang makan sahur sedangkan dia junub? Boleh. Lalu mandinya kapan? Ketika kau akan sholat subuh mandi, selesai. Ini enggak ngerti. Pengantin baru tinggal rumah mertua Pak, mandi jam 1 malam tiap malam. Apa enggak di situ mertua? Mak menantu ini gawat kali lah pun, katanya kan? Enggak pakai perai dia, katanya kan? Nah, akhirnya habis Ramadan kena rematik. Coba, kan butuh ilmu. Lah, apa Bu? Ah betul lah. Ya. Udah, ayo, Pak. Kembali kita kepada Ibrahim. Jadi kalau orang sudah sempurna wudhu, kemudian wa atamma ruku'aha, sempurna rukuknya, betul-betul rukuk dia. Wa sujudaha, sempurna sujudnya. Wa khusu'aha, khusuk dia. Khusuk itu apa Ustaz? Khusuk itu sadar diri sedang sholat. Khusuk itu sadar diri sedang sholat. Contoh, ibu sholat Allahu Akbar, tahu-tahu anak nangis, mama, aduh anakku nangis, udah aku sholat, itu khusuk, ibu sholat lagi. Tapi kalau anak nangis, mama, ini pasti ulah abangnya. Abang ini memang kayak gitu nih. Aku sembahyang sedikit dia ganggu adeknya. Tengoklah, pokoknya nanti awas lah di sembahyang ini kan. Mama, oh belum juga lagi. Awas lah kau yang aku nih. Itu disebut tidak khusyuk. Paham? Bu, sama dengan ibu sholat kedatangan tamu. Assalamualaikum. Kata anak ibu, Waalaikumsalam. Kok saya suara Lia ya? Dia apa enggak ini? Rasanya enggak ada janjian. Itu ibu enggak khusyuk. Tapi Assalamualaikum, kayak suara Lia. Aku sedang sholat. Udah, enggak ada ibu ingat dengan dia. Ibu tahunya sholat. Itu khusyuk Pak. Jadi khusyuk itu bukan pula seberat yang kita pikirkan. Karena ada orang bilang khusyuk itu kan enggak dengar apa-apa. Nggak dengar apa-apa bukan khusyuk, peka namanya. Pak, Bu, apa yang akan terjadi kalau bapak ibu sholat tepat waktu, kemudian wudhunya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, lalu khusyuk? Arajata baidon, sholat itu akan naik berwarna putih, lalu dia akan berkata kepada kita, falyaqul hafizakallah kama hafastani. Hidupmu akan dipelihara oleh Allah sebagaimana engkau telah memelihara aku. Jadi kalau ada bapak ibu anaknya tak beres, ada rezekinya nggak aur-autan, kerjaannya amburadul, pasti kena sholatnya masih amburadul. Sehingga dikatakan Pak, orang yang tak memelihara sholatnya, maka dia akan masuk neraka. Kalau dia disibukkan karena hartanya, maka dia akan segerombolan dengan Korun. Kalau dia tak sholat karena kekuasaannya, maka dia akan bersama dengan Fir'aun. Ya. Jadi kalau ada bapak-bapak tak sholat gara-gara kompanye, ya, gara-gara kompanye nggak sholat, gara-gara pilkada nggak sholat, insya Allah ketemu dengan Fir'aun.
Barang siapa yang tidak sholat karena disibukkan oleh pekerjaannya, maka dia bertemu dengan Haman. Haman itu siapa Ustaz? Sekretarisnya Fir'aun. Jelas? Bu? Jelas tidak? Nah, jadi ada anak itu namanya anak musuh. Anak itu tergantung emak, bukan tergantung bapak. Itu sebabnya ibu menyusukan anak 2 tahun mesti ikhlas. Bismillah, udah ikhlas. Jangan menyusukan anak ke rumah tetangga sambil gunjing, maka anaknya jadi cerewet. Ini anak nyusunya gunjingan, iya ya, memang Yanti itu kayak gitu loh kak. Iya, anaknya diam kau ini kawan ini. Ada yang seperti itu. Udah. Jadi ada anak zina, ada anak ujian, ada anak musuh, dan yang keempat ada anak qurrata a'yun yang kita inginkan dalam tema ini. Inilah yang Bapak Ibu baca setiap saat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Rabb, jadikan istri-istri kami, anak-anak keturunan kami menjadi imam, bukan sekedar menjadi imam, tapi imam buat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana syaratnya? Maka didiklah anakmu menurut pendidikan Al-Qur'an yang bisa kita praktekkan nanti Ramadan. Oh Pak, Ramadan itu bukan puasa doang. Ramadan bukan tarawih saja. Kalau ada orang puasa tidak tarawih, sholatnya salah. Ada orang puasa tidak tarawih, puasanya salah. Sah. Ada orang tak puasa, cuman tarawih doang, bermanfaat tidak? Tidak. Tarawih itu sunat Pak, puasa itu wajib. Tapi kalau ada orang puasa dia nggak sholat, salah? Enggak. Kenapa? Karena apapun amal tanpa sholat tidak sah. Ini kan ada juga nih abang-abang, bang puasa bang? Oh puasa lah. Sampai hari ini saya dari kecil kalau puasa ini mohon maaf nggak akan bisa diganggu. Sholat ya satu-satu dulu lah, ansur-ansur lah. Puasa dulu, besok baru. Nggak bisa Pak. Awalu yuhasabu yaumal qiyamati sholat, karena perkara yang pertama adalah perkara sholat. Nah, selain puasa tarawih, yuk hidupkanlah Al-Quran di rumah kita. Jangan ada lagi istilah ngabuburit, jangan ada lagi istilah jelong-jelong melengah-lengah puasa, mencari-cari pasar Ramadan. Jangan, rugi. Ramadan ini akan ada setiap tahun, tapi apakah kita akan berjumpa dengannya tiap tahun? Hah? Dijamin nggak kita hidup lagi Ramadan akan datang? Yang 3 hari ini saja belum tentu hidup, apalagi tahun yang akan datang. Udah nggak usah ngabuburit, jalan-jalan nggak usah, tapi banyaklah berdoa dengan anak-anak kita. Karena tempat terbaik berdoa di Ramadan itu kan saat akan berbuka. Ini ada Bapak Ibu jalan-jalan keliling desa Dayung, di mana pasar Ramadan singgah. Sampai di rumah orang azan, alhamdulillah berbuka. Mas jago yang ngatur waktunya, begitu bisa-bisanya sampai di rumah langsung berbuka. Hebat Mas. Bukan hebat Mas, ibu itu bonga, tahu enggak? Tahu bonga? Goblok. Tahu goblok? Apa? Bonga. Tahu bonga? Apa? Goblok. Tahu goblok? Apa? Kenapa bonga Pak Ustaz? Menghilangkan kesempatan berdoa. Udah pulang tarawih, itu sinetron nggak usah diikuti, itu perangkap setan. Pak, Bu, ini Ramadan ini aneh, TV bisa-bisanya jadi Islami loh. Betul tidak? Yang biasanya tiap sore sinetronnya
suaminya selingkuh, lalu marah dengan istrinya, akhirnya selingkuhannya mati, istrinya tersiksa, lalu istrinya nyanyi, kan begitu? Ku menangis membayangkan betapa Tuhan. Jam 6 namanya apa? Apa bu? Suara hati istri. Itu tiap sore Pak. Begitu Ramadan tiba-tiba sudah jadi sinetron itu perangkap. Ramadan tidak ada bersama TV, walaupun TV itu menyajikan dai kah, menyajikan hafiz kah, menyajikan sinetron, nggak usah ditonton. Ramadan itu amal kita dengan Allah, peganglah Al-Qur'an. Begitu Pak. Ini nggak habis sahur nonton, katanya dapat pahala. Akhirnya Quran nggak dibaca. Pak, ngaji Pak, nggak pandai Pak Ustaz. Ini nggak ada urusan nggak pandai. Ini Ramadan, ya Bu. Ibu tahu nggak Ramadan itu gimana Bu? Luar biasa semuanya. Pintu surga Allah buka. Saya ngaji di Ramadan. Misal, irama pertama saya pakai Bayati Pak. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil. Begitu saya ngajinya Pak Bu, itu pahalanya cuma 1. Kenapa? Saya memang pandai. Tapi ada Bapak karena malam ini masuk ke dalam kolbu, maka berniat pokoknya Ramadan dan ini tak ada lagi duduk-duduk. Karena banyak bapak-bapak Ramadan juga duduk-duduk Bu. Pulang tarawih nongkrong, ya bukan sekedar nongkrong main domino, alasan nunggu sah. Nggak ada. Bapak langsung tobat baca Quran. Bapak buka Quran malam pertama Ramadan langsung nangis Pak. Bukan nangis karena terharu, tapi nangis tengok tulisannya bengkok-bengkok Pak. Lah Al-Quran sekarang ini. Tapi iman Bapak sudah begitu hebatnya, Bapak pun berusaha membacanya. Alif Lam Mim, lancar Pak. Pas zalika itu baru kacau. Zalika kalam jateka zalikal kita istri Bapak udah sakit perut, anak Bapak udah sakit perut, biarin, yang penting berapa pahalanya Bu? 2. Loh, kok bisa 2? Ustaz tadi yang pakai lagu Bayati, pakai lagu Nawar kok dapat 1? Saya hanya dapat pahala membaca, sedangkan Bapak yang seperti itu dapat pahala membaca dan belajar Makanya Nabi tiap malam didatangi Jibril, itu cuma baca Quran doang. Jelas Bu? Oh, ibu rebana nih ngaji lah. Karena saya khawatir dengan rebana Bu. Kita ini duluan masuk neraka. Saya akan masuk neraka kalau saya berceramah nak ngamalkan yang saya ceramahkan. Bapak-bapak baca Quran, saya nggak pakai baca Quran. Bapak-bapak sodako, saya nggak pakai sodako. Neraka sama dengan itu. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sedang latihan gunjing orang, kau juga berdosa. Kan begitu. Pak, ngaji ya Bu? Bu, Ibu lancar tapi suara jelek, biarin. Ya kan perempuan kan banyak begitu Bu. Suaranya kan ke hidung kalau ngaji. Alif Lam Mim. Kau kita buat baik makin dan muttaqin alladzina yu'minuna bima. Suami Bu, woi kau ngaji atau nangis? Biarin. Ini Roma.
hidupkan itu. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran, sinari rumahmu dengan baca Quran, maka anak-anakmu akan tersentuh dengan berkah Quran ini. Jelas? Jelas? Oleh karena itu, Pak, mari Ramadan ini Desa Dayun mesti generasinya menjadi generasi qurratul a'yun, generasi yang dapat menyejukkan mata, dan generasi yang dapat menolong saat kita telah tiada. Untuk mendapatkan generasi itu, orang tuanya mesti soleh dan soleha, bapaknya mesti soleh, ibunya mesti soleha. Waliyaqulu qaulan sadida, jangan pernah bosan ngomong sama anak, jangan dikasih hand, jangan dikasih ini anak SMP Pak dikasih motor waktu pergi ke sekolah, kan aneh. Yang boleh naik motor itu umur berapa, Bu? Anak belum 17. Berarti kita ikut aturan atau tidak? Berarti kalau tak ikut aturan berdosa atau tidak? Bahkan dosa nggak terasa itu, Pak. Ya banyak hari ini yang seperti itu. Nah, Pak Ketua Panitia, Bang Wardan, ini yang dapat saya sampaikan malam ini. Udah semput ini, Pak. Juga agak lumayan lama itu. Ya, lain kali kita sambung lagi ya, Bu. Ya, ngundang saya segampang, Pak. Kalau cocok saya datang. Cocok waktunya, jangan suuzon. Semoga Ramadan tahun ini Dayun berubah menjadi manusia pemburu sorga, bukan manusia pemburu pasar Ramadan. Dan bagi ibu-ibu yang jualan silakan, tapi yang nggak biasa jualan jangan tiba-tiba jualan. Ramadan bukan hanya cari duit, tapi cari paha. Ini saja, semoga bermanfaat. Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, makasih ya udah jadi teman Ustaz. Alhamdulillah. Kita doa lagi ya. Doa atau nyanyi? Doa atau nyanyi? Nyanyi apa? Sayang, sayang, Bapakku sayang, mari, mari ke masjid. DJ? Ya. DJ? Oke. Hei, hei, hei. Malaikat-malaikat kita, Jibril mengantar wahyu, Mikail mengatur rezeki, Israfil mencabut nyawa, Israfil meniup sangkakala, Rakib, Atid keduanya mencatat amal, Nukar, Nakir menanya di kubur, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga sorga. Itulah malaikat kita. Oye, oye. Bisa? Semuanya bisa. Ya. Ya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa li abaina wa li ummahatina wa li arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Tumma khususan ala hazin niat. Mari kita pasang niat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم بلغنا رمضان يا الله اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وسلامة والإسلام ربي وربك الله يا رب العالمين اللهم أنزل رحمة وصحة والتوفيق والهداية ومغفرة وبركة علينا هذه الجماعة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.